Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi dalam kesempatan kali ini pada mata pelajaran Akidah Akhlak. Untuk hari ini kita akan membahas tentang adab seorang muslim terhadap orang tua dan guru bagian 2. Kalau pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana adab seorang muslim atau adab seorang anak kepada orang tua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang adab seorang muslim, dalam hal ini adalah murid, terhadap guru. Sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, jangan lupa anak-anak untuk melakukan absensi. Yang pertama melalui aplikasi e-learning, yang kedua melalui komen di YouTube dengan cara menyebutkan nama, kelas, dan nomor absen. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah bersama-sama kita membaca basmalah dengan harapan semoga apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, sebelum kita masuk pembelajaran, kalau pada minggu kemarin kita sudah mencoba untuk melakukan senam otak kanan, sekarang Bapak punya tes konsentrasi. Kalian perhatikan dan kalian coba. Mari kita mulai.
Oke, itu tadi adalah tes konsentrasi. Bagaimana? Apakah bisa sampai level 4? Kalau berhasil, silahkan tulis di komen, tapi tidak wajib. Boleh tulis atau boleh juga tidak. Oke, sekarang saya yakin konsentrasi kalian sudah baik, dan kita masuk ke materi. Adab terhadap guru. Oke, sebelum saya masuk tentang materi ini, saya punya sedikit cerita tentang adab seorang murid terhadap guru. Kalian kenal dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari? Kenal? Ya, saya yakin kalian semua sudah tahu sosok ulama besar ini. Beliau adalah pendiri dari Nahdlatul Ulama. Nah, di sini salah satu rahasia seorang murid bisa berhasil mendapatkan ilmu dari gurunya adalah taat dan hormat kepada gurunya. Karena guru adalah orang yang punya ilmu, sedangkan murid adalah orang yang mendapatkan ilmu dari sang guru. Seorang murid harus berbakti kepada gurunya. Dia tidak boleh membantah apalagi menentang perintah sang guru, kecuali jika gurunya mengajarkan ajaran yang tercela dan bertentangan dengan syariat Islam. Maka sang murid wajib tidak menurutinya. Kalau perintah guru baik, murid tidak boleh membantahnya. Nah, hal inilah yang dilakukan oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Beliau menjadi santri kepada nyantri kepada Kiai Haji Khalil Bangkalan. Di pondok milik Kiai Khalil, Kiai Hasyim dididik akhlaknya. Setiap hari Kiai Hasyim disuruh gurunya angon. Ya, tahu kan angon? Angon, ya, merawat sapi dan kambing. Kiai Hasyim disuruh membersihkan kandang dan mencari rumput. Ilmu yang diberikan Kiai Khalil kepada muridnya itu memang bukan ilmu teoritis, melainkan ilmu pragmatis atau langsung penerapannya. Jadi Kiai Hasyim Asy'ari itu jarang bisa mendapatkan pembelajaran atau ilmu secara teoritis secara langsung dari Kiai Khalil. Pernah suatu waktu ketika Kiai Hasyim Asy'ari hendak menghadiri majelis taklim, beliau Kiai Khalil mengetahui Kiai Hasyim Asy'ari hendak mengikuti majelis taklimnya. Beliau memerintahkan kepada Kiai Hasyim yang pada waktu itu adalah santrinya untuk mencarikan kayu bakar, karena ibu nyai mau masak tidak ada kayu bakar. Apa yang beliau lakukan? Kiai Hasyim Asy'ari langsung berangkat mencari kayu bakar. Nah, begitu selesai, Kiai Hasyim Asy'ari hendak kembali lagi untuk mengikuti majelis taklim beliau. Nah, Kiai Khalil iseng lagi menyuruh Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk menimba air, karena Bunyai mau mandi tapi airnya habis. Nah, beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari langsung saja berangkat menimba air. Begitu selesai, Kiai Haji Hasyim Asy'ari langsung kembali lagi ke majelis taklim hendak mengikuti majelis taklim Kiai Khalil. Namun ketika itu ternyata pengajiannya, majelis taklimnya sudah selesai. Jadi sebagai murid, Kiai Hasyim tidak pernah mengeluh disuruh gurunya untuk melakukan apapun yang gurunya perintahkan. Beliau terima titah gurunya itu sebagai khidmat atau penghormatan kepada guru. Beliau sadar bahwa ilmu dari gurunya akan berhasil diperoleh apabila sang guru ridho kepada muridnya. Inilah yang dicari oleh Kiai Hasyim, yakni keridhaan guru. Beliau tidak hanya berharap ilmu teoritis dari Kiai Khalil, tapi lebih dari itu,
yang beliau inginkan adalah berkah dari Kiai Haji Khalil Bangkalan. Kalau anak santri sekarang di model seperti ini mungkin tidak tahan dan langsung keluar dari pondok. Anak santri sekarang kan lebih mengutamakan mencari ilmu teoritis, mencari ilmu fikih, hadis, ilmu nahwu, shorof, dan sebagainya. Sementara ilmu akhlak atau ilmu terapan malah kurang diperhatikan. Nah, pernah suatu ketika seperti biasa Kiai Hasyim setelah masukkan sapi dan kambing ke kandangnya, Kiai Hasyim langsung mandi dan sholat asar. Sebelum sempat mandi, Kiai Hasyim melihat gurunya Kiai Khalil termenung sendiri, seperti ada sesuatu yang mengganjal di hati sang guru. Maka diberanikanlah oleh Kiai Hasyim untuk bertanya kepada Kiai Khalil, "Ada apa gerangan wahai guru, kok kelihatannya sedih?" tanya Kiai Hasyim kepada Kiai Haji Khalil Bangkalan. "Bagaimana tidak sedih wahai muridku? Cincin pemberian istriku jatuh di kamar mandi, lalu masuk ke lubang pembuangan akhir." Ya, maksudnya adalah sakti tank, jawab Kiai Khalil dengan nada sedih. Nah, mendengar jawaban dari sang guru, Kiai Hasyim segera meminta izin untuk membantu mencarikan cincin yang jatuh itu. Dan beliau mendapatkan izin dari Kiai Khalil. Langsung saja Kiai Hasyim masuk kamar mandi dan membongkar sapi tank. Bisa dibayangkan namanya sapi tank, dalamnya bagaimana dan isinya apa saja. Kalau anak-anak sekarang mungkin tidak mungkin ada yang mau. Namun Kiai Hasyim Asy'ari karena hormat dan sayangnya kepada guru tidak berpikir panjang. Beliau langsung masuk ke sapi tank itu dan dikeluarkan isinya. Setelah dikuras seluruhnya dan badan Kiai Hasyim penuh dengan kotoran, akhirnya cincin milik gurunya berhasil ditemukan. Betapa bahagianya sang guru melihat muridnya telah berhasil mencarikan cincinnya itu, sampai terucap doa, "Aku ridho padamu wahai Hasyim, kudoakan dengan pengabdianmu dan ketulusanmu, derajatmu ditinggikan. Engkau akan menjadi orang besar, tokoh panutan dan semua orang cinta padamu." Demikianlah doa yang keluar dari Kiai Haji Khalil Bangkalan. Karena yang berdoa seorang wali, ya tentunya Allah akan mengabulkannya dan doanya pasti mustajab. Dan tiada yang memungkiri bahwa di kemudian hari Kiai Hasyim menjadi ulama besar. Yaitu adalah salah satu hikmah dari seorang murid yang tawadhu terhadap gurunya. Dari cerita tersebut bisa kalian ambil hikmah, bisa kalian ambil hibrah tentang bagaimana seharusnya seorang siswa atau seorang murid berperilaku, bertindak tanduk di hadapan guru. Oke, kita akan masuk ke materi. Tadi adalah sedikit cerita. Sekarang Bapak akan masuk ke dalam materi tentang adab terhadap guru. Guru adalah seorang pengajar dan pendidik profesional di lembaga pendidikan formal dengan kualifikasi tertentu dan tugas utamanya mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik baik di tingkat dasar maupun menengah. Jadi pengertian guru dalam konteks ini adalah guru di dalam lembaga pendidikan formal. Namun secara luas, pengertian guru adalah siapa saja yang memberikan pengetahuan dan mengajarkan suatu ilmu adalah guru, walaupun di luar lingkungan lembaga pendidikan formal. Jadi siapapun orang yang memberikan pengetahuan, mengajarkan ilmu itu bisa disebut dengan guru.
Lalu bagaimana adab terhadap guru? Guru merupakan profesi yang mulia, agung, dan dihormati. Hal ini karena guru sebagai ahli waris para rasul. Pada dasarnya, antara rasul dan guru memiliki beberapa kesamaan, yakni kesamaan tugas dan peranan, yaitu mendidik, mengajar, dan membina umat. Lalu bagaimana adab kita terhadap guru? Yang pertama adalah menghormati dan menghargainya. Yang pertama karena guru adalah orang yang dituju dan ditiru, dan beliau adalah orang yang memberikan ilmu, yang mendidik dan mengajar kepada kita. Yang kedua, memberi perhatian besar dalam pengajaran guru, duduk dengan sopan dan senantiasa dalam keadaan tenang. Jadi ketika kalau kita di kelas, ketika guru sudah mulai masuk, guru sudah mulai menjelaskan materi, maka kita harus memberikan sepenuhnya perhatian kita kepada guru. Kita duduk dengan sopan, tidak geleng kanan, tidak geleng kiri, tapi kita perhatikan apa yang beliau sampaikan. Yang ketiga, tidak mencari-cari kelemahan dan kesalahannya. Guru adalah seorang manusia dan bagaimanapun tentunya tidak luput dari kesalahan. Tidak ada manusia di dunia ini yang sempurna kecuali Nabi Muhammad SAW. Maka tentunya seorang guru mempunyai kelemahan ataupun kesalahannya. Namun kita sebagai murid, sebagai wujud ta'zim kita kepada guru, maka kita tidak diperbolehkan untuk mencari-cari kelemahan dan kesalahannya. Selanjutnya adalah tidak membicarakannya dengan yang dia tidak senangi atau ghibah, bahkan membelanya ketika dighibah oleh orang lain. Berkaitan dengan yang sebelumnya, kita tidak berkenan mencari kelemahannya, apalagi kita membicarakan sesuatu yang beliau tidak sukai. Karena jika beliau tidak suka, tentu beliau tidak akan ridho dengan kita. Dan apabila kita melihat ada orang lain yang menghibah beliau, maka kita harus membelanya. Yang selanjutnya adalah mendoakannya dari kejauhan, semoga diberi pahala atas ilmu yang sudah ia ajarkan, serta memohon ampunan dan kesejahteraan untuk guru. Adab selanjutnya, yakni mengambil manfaat dari kebaikan sang guru dan tidak mencontohnya andai kata ia melakukan kekhilafan. Jadi ketika guru memberikan suatu pembelajaran, karena guru adalah uswah atau contoh, apa yang baik dari beliau marilah kita ambil, dan andai kala beliau melakukan suatu kesalahan, kekhilafan, maka janganlah kita ambil, janganlah kita contoh. Yang selanjutnya adalah menisbatkan ilmu yang ia ajarkan kepadanya, maksudnya ilmu yang beliau ajar kepada kita, karena hal itu akan mengangkat kedudukan di mata manusia. Menisbatkan ilmu maksudnya adalah menunjukkan bahwasannya ilmu yang beliau ajarkan itu memberikan manfaat kepada kita. Kita sampaikan kepada manusia, kepada teman-teman, bahwasannya ini adalah ilmu yang saya peroleh dari guru saya. Selanjutnya, menjaga adab berbicara saat berbincang dengannya. Hal ini sangat penting dilakukan dan diketahui oleh para murid, bahwasanya ketika kita berbicara dengan seorang guru, maka yang pertama kita harus menjaga nada suara kita dengan pelan. Jangan sampai nada suara kita lebih tinggi daripada beliau. Yang selanjutnya adalah menggunakan kata-kata yang sopan, yang halus. Selanjutnya adalah taat kepada guru kita dalam semua perkara kecuali perkara yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. Meminta izin kepada guru kita untuk bertanya atau pergi dari majelis. Ya, ini merupakan salah satu adab. Kalau dalam kelas, mungkin kalau kita ada keperluan atau mungkin ada bertanya, kita angkat tangan, lalu kita sampaikan apa yang menjadi hajat kita. Semisal, mohon izin guru, saya mau bertanya. Mohon izin guru, saya kurang paham tentang bab ini.
Atau mungkin kalau izin keluar, mohon izin guru, saya mau ke belakang. Ya maksudnya bukan belakang kelas, bukan ya. Kita paham kalau belakang itu adalah ke kamar kecil. Selanjutnya adalah memberi salam kepada guru apabila berjumpa dan senantiasa hormat kepadanya. Nah ini yang sudah jauh dari sekarang. Biasanya kalau ketemu guru apa yang kalian lakukan? Apakah memberikan salam langsung atau malah mungkin menghindar karena malu atau karena sungkan? Ya, jadi kalau ketemu guru, alangkah baiknya kita memberi salam kepada beliau dan memberikan penghormatan kepada beliau. Itu adalah adab terhadap guru. Nah, di sini nanti Bapak akan menampilkan video tentang bagaimana adab seorang murid atau adab para santri kepada guru. Ya mungkin tidak semua bisa kita contoh atau terapkan atau implementasikan di sekolahan, tapi setidaknya dengan ini kalian bisa merenungi bagaimana seharusnya adab seorang santri atau murid kepada guru. Mari kita saksikan bersama-sama. Alhamdulillah, itu tadi adalah sedikit contoh tindak tanduk atau adab seorang siswa, seorang santri terhadap guru atau ustadznya. Di sini Bapak mau kasih closing statement. Ini Bapak mengutip ya, bukan kata Bapak sendiri. Bahwasanya puncak dari ilmu adalah adab dan akhlak.
Ketika seseorang itu berilmu namun tak beradab, tak berakhlak, maka ketahuilah bahwasanya iblis jauh berilmu. Untuk itu harus kita pahami bahwasanya adab dan akhlak itu adalah buah dari ilmu pengetahuan. Kalau seseorang hanya pandai saja dalam pengetahuan, itu ibaratnya hanya seperti bunga, indah untuk orang memandang, tetapi belum bisa dinikmati. Ketika bunga itu berubah menjadi buah, atau ilmu itu bisa diamalkan menjadi suatu perbuatan adab dan akhlak yang baik, maka bunga itu akan menjadi buah yang mungkin sudah masak sehingga bisa dinikmati oleh orang lain, bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.